Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Marta Ayuba, NIM 2041050200096 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang membahas tentang teori perusahaan. Jadi langsung saja kita memasuki pada materi pertama, yaitu pengertian perusahaan. Jadi pengertian perusahaan di sini menurut Salvatore pada tahun 2004, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Kemudian menurut Bartwal pada tahun 2010, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menurut Cantarellis pada tahun 2007, perusahaan adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat. Nah, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya akan didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyedia barang publik. Kemudian kita membahas mengenai stakeholders. Jadi apa sih stakeholders itu? Stakeholders yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan, yang mana terdiri dari yang pertama para pemegang saham atau pemilik, yaitu pemegang saham atau pemilik berperan sebagai pemilik modal yang menjalankan dan mengelola perusahaan. Sebagai pemilik modal yang menjalankan dan mengelola perusahaan, terkadang perannya sebagai pemegang saham juga akan menjadikannya sebagai pengawas daripada kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu terdiri dari manajemen, yaitu penanggung jawab dan pengendali, yang mana ia melaksanakan fungsi manajemen sehari-hari dengan efektif, mengelola SDM dan sumber daya organisasi, menjalin kerjasama dengan stakeholders, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga yaitu terdiri dari pemasok. Pemasok ini disebut juga sebagai supplier, yang mana memiliki tugas-tugas dalam hal menyediakan bahan baku untuk diproduksi. Yang keempat yaitu pelanggan. Nah, pelanggan ini adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Kemudian memasuki tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan secara umum yaitu yang pertama maksimasi laba. Nah, maksimalisasi laba adalah suatu upaya pelaku usaha dalam memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang dijalani. Kemudian yang kedua yaitu maksimisasi penjualan. Nah, para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Yang ketiga yaitu maksimisasi pertumbuhan. Nah, menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu maksimisasi nilai perusahaan. Nah, memaksimumkan nilai perusahaan adalah memaksimumkan nilai sahamnya. Arti memaksimumkan sendiri berarti memaksimumkan nilai sekarang semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan dan lebih menekankan pada aliran hasil, bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Yang terakhir yaitu motivasi manajerial. Nah, apa yang dimaksud motivasi dalam manajemen? Motivasi di tempat kerja adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan pemilik bisnis atau manajer untuk mencapai tujuan tim mereka, membuat karyawan lebih dekat dengan tujuan mereka sendiri, dan menginspirasi produktivitas dan kebahagiaan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan, antara lain memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, memotivasi dengan cara contohnya yaitu mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan, apresiasi sekecil apapun kinerja karyawan, dan memelihara interaksi sosial yang baik, dan juga membuat suasana kerja yang positif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu menarik pelanggan. Jadi terapkan banyak strategi marketing, jalin kerjasama dengan rekan bisnis yang tepat, dan juga lakukan kolaborasi dengan bisnis yang berhubungan. Yang ketiga yaitu membantu investor. Nah, pemegang saham dan kreditor dalam membuat keputusan terkait pemodalan perusahaan. Jadi, itu memudahkan evaluasi kinerja. Secara umum, evaluasi kinerja adalah penilaian berkala atas kinerja karyawan oleh manajer terkait dalam suatu perusahaan atau instansi.
Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan kinerja karyawan, pencapaian, kolaborasi, dan hambatan mereka. Adapun beberapa manfaat dari evaluasi kinerja ini antara lain yang pertama meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan, meningkatkan kepuasan dan retensi kerja, meningkatkan kinerja dan profitabilitas, dan juga mengidentifikasi kandidat untuk berpromosi. Kemudian tujuan perusahaan lainnya yaitu tujuan berbasis produksi. Nah, hal ini dikarenakan sistem produksi diciptakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses produksi tetap berjalan dengan baik sampai mencapai tujuan akhirnya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan berbasis inventory. Tujuan utama dari manajemen inventory adalah memastikan perusahaan berada dalam kondisi aman. Nah, perusahaan dinyatakan aman ketika memiliki persediaan atau safety stock. Apa itu safety stock? Jadi, persediaan barang atau bahan baku produk yang sengaja disediakan sebagai antisipasi apabila terjadinya kekurangan. Yang terakhir yaitu tujuan penguasaan pangsa pasar. Nah, pangsa pasar adalah informasi yang menunjukkan total penjualan bisnis. Dalam sebuah bisnis, pangsa pasar adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk mengetahui nilai penjualan suatu perusahaan. Biasanya, data yang ditunjukkan menjadi tolak ukur perusahaan dalam bersikap untuk menghadapi kompetitornya.